Bismillah, sugeng rahayu para murid, santri, juga pemirsa. Video ini diberi judul Guru Ilmu Dunungku. Di tulisan diberi judul Perbedaan Doa dan Dunung. Agar para pemirsa, khususnya para pendengar, juga murid lebih paham lagi ya para santri. Sehingga tidak terobsesi, tidak mudah terombang-ambing oleh agama sebelah ya, biar tidak menjadikan korban ya. Ini miliaran manusia jadi korban ya dari agama sebelah. Para pemirsa, para murid diberi pemahaman guru ini super penting karena hal ini pokok dalam kehidupan ya. Semua juga penting ilmu guru, tapi ini juga sangat pokok karena keseharian ini pasti mengena. Perbedaan doa dan dunung. Doa itu apa toh guru? Banyak hal manusia membuat kesimpulan tentang doa di luaran sana, tapi guru mempunyai kesimpulan sendiri. Makanya seluruh kaset dan video guru hanya saya khususkan untuk murid dan guru dan santrinya guru ya. Yang di luar ingin mendapat pengajaran guru ya alhamdulillah, tapi di agama sebelah biarin, biar terpelosok dan terjerumus, biar tertipu oleh guru-gurunya ya, biar hancur uangnya dihabiskan guru-gurunya. Ini coba ya, banyak di luaran tentang doa. Doa itu adalah macam-macam wis ya. Tapi guru menerangkan dari video ini, doa itu adalah hayalan menurut guru. Makanya nilai persentasenya 0,0,0. Bagaimana bisa manusia berhayal? Jatuh contoh, tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai modal, tidak mempunyai pengalaman berhayal, berharap kaya masuk surga dengan membunyikan kalimat-kalimat dari bangsa Arab, masuk surga kaya, dibaca berulang-ulang. Ya biarin ya. Yang penting para pemirsa, para murid, khususnya para santri, jangan sampai seperti itu ya. Alhamdulillah para murid sudah tidak begitu. Cuman guru memperjelas melalui video ini, karena video ini nanti bisa diberikan atau diterangkan kepada putra-putri agar tidak terjerumus dari agama sebelah itu. Paham ya? Doa itu adalah hayalan. Siapapun orang yang berhayal, hidupnya pasti susah, hidupnya pasti kecewa, termakan waktu, biaya, dan janji-janji. Itu faktanya. Lantas kalau dunung itu apa? Ini ya, dunung itu ya, ada komanya. Dunung itu apa yang dimaksud. Untuk mencapai apa yang dimaksud atau apa yang diniatkan oleh manusia harus dunung. Nah, dunung itu apa guru? Dunung itu disampaikan kepada wenangnya. Ya. Dunung itu apa yang dimaksud. Karena untuk menyampaikan apa tujuan manusia itu harus disampaikan kepada yang berwenang. Ya. Ilmu dunung meliputi, maka ini ilmu ya, ilmu. Sebenarnya kalau dikupas oleh guru, nenek moyang kita itu makhluk atau manusia atau leluhur kita, makhluk yang tercerdas di dunia. Tapi ya gara-gara kembali lagi masyarakat, para pemirsa, para murid dan guru dan murid santri yang lama-lama, kalian terjebak ditipu oleh guru-gurumu dari agama sebelah itu. Makanya rusak hidupmu, karena dijanjikan agama dari langit ya. Ini ilmu dipahami. Ilmu dunung meliputi harus ada objeknya, subjeknya, ruang dan waktu. Kalau tidak ada objek dan subjek, tidak ada ruang dan waktu, itu namanya doa. Makanya doa itu tidak mengenal objek, subjek, ruang dan waktu, tidak ada. Dimanapun boleh berhayal. Nah, nanti kalau orang berdoa disebut gila, nanti marah. Tapi faktanya begitu. Semoga ini jadi pemahaman ya untuk para murid dan santri. Terangkan pada putra-putra, karena di pendidikan negara kita, putra-putri kita di kurikulum itu sudah diajak menghayal. Sejak kecil sudah didogma untuk berhayal yang bukan-bukan itu ya. Ini ilmu leluhur kita. Namanya dunung.
Ilmu dunung itu pemahaman yang tepat, ilmunya pasti benar, makanya masuk akal, harus meliputi objek, subjek, ruang, dan waktu. Nah, ini dikasih perbandingan oleh guru. Dulu sering diajarkan guru, coba ya, ini doa. Dulu guru sudah memberi statement atau contoh ya. Kita mempunyai niat atau mempunyai hajat atau mempunyai keinginan. Jadi ada orang, kita mempunyai keinginan. Satu contoh, ya satu contoh, ini contoh yang paling mudah. Kita di rumah kedatangan orang tua atau kita di rumah kedatangan tamu. Sebagai tuan rumah, kita niat, kita berkeinginan memberikan sesuatu makanan atau nasi, ya. Tapi karena kita terobsesi dengan doa, ya, nasi dan minuman ditaruhlah di tempat meja makan. Karena sejak kecil sudah didogma dari agama sebelah, karena doa itu sangat ampuh, si tuan rumah yang termakan dogma dari agama sebelah masuklah di musola. Dibacalah ayat-ayat yang mengatasnamakan firman dari langit. Dibaca satu juz. Niatnya memberi makan dan minum pada tamu. Didoain di musola. 1 jam kok dilihat. Nasinya kok belum dimakan. Barangkali doaku belum diterima Tuhan. Barangkali saya kurang khusyuk. Dibacakan lagi sampai 30 juz. Waktu bertambah. Dilihat lagi. Nasi sama minum kok belum dimakan sama tamu. Padahal saya niat baik. Saya niat bersedekah. Sudah 30 juz saya baca. Mengapa nasi dan air ini kok belum diminum tamu? Yang suka menghayal, istrinya dipanggil, "Hai istriku, doaku ini belum dikabulkan Allah. Padahal saya sudah habis 30 juz. Tolong dibantu 30 juz sekalian." Sampai sehari penuh. Nasinya tetap, ya. Akhirnya tetap. Tamunya ini udah minggat dari rumah. Apa dari hasil kesimpulan ini? Inilah negara kita, bahkan orang-orang tua kemarin kita yang sudah sampai meninggal, terdogma dengan doa-doa, hayalan-hayalan itu. Padahal niatnya bagus, sudah disiapkan alatnya. Niatnya bagus, kalam-kalam dari langit kacanya dibaca. Niatan yang bagus, hasilnya yong, karena disebut tidak dunung. Itulah guru nyebut, makanya doa itu hayalan. Lantas pertanyaannya, sampai ini hari tanggal 24 Mei tahun 2022 Masehi, berapa penghayal di Indonesia? Pendidikan kurikulum di Indonesia sejak kecil putra-putri kita sudah diajak menghayal. Kira-kira tidak korban peradaban ini nanti ke depan. Nah, sekarang guru memberi perbandingan dengan ilmu para leluhur di Jawa. Namanya orang dunung. Orang dunung itu tidak percaya doa, tidak percaya hayalan, tidak percaya kalam-kalam itu. Satu contohnya sama. Kita tuan rumah atau ada tuan rumah didatangin tamu. Karena niatnya baik, ingin memberi sedekah makan dan minum. Nasinya sudah disiapkan di meja, airnya sudah disiapkan di meja. Karena ilmu dunung itu ada objek, subjek, ruang, dan waktu. Karena ini orang Jawa didunungkan. Bapak tamu, saya sediakan makanan dan minuman di ruang tengah. Kalau nanti lapar, silakan diambil. Lah meskipun ini sudah didunungkan, yang punya tuan rumah ini keluar dari rumah, kerja di sawah atau kerja di pabrik, dimakan tidak nasi dan airnya, diminum dan dimakan karena sudah didunungno kalau bahasa Jawa nih.
ditempatkan pada apa yang dimaksud, objek, subjek, ruang, dan waktu sudah disampaikan. Sebenarnya ilmu para leluhur kita begitulah akuratnya untuk menyampaikan niat agar tercapai. Ratusan ribuan tahun bangsa kita, rakyat kita terdogma oleh doa-doa itu. Sekarang berapa kerugian masyarakat mengimani doa-doa yang hayalan-hayalan itu, yang lagi repot. Seluruh putra-putra kecil, anak-anak kecil sudah diajarkan berhayal melalui Departemen Pendidikan lewat kurikulum. Nah, kalau sudah mengerti begini, kalau ilmu dunung itu pasti akan terjadi, minimal 80% akan terjadi, tinggal waktu, ruang, waktunya kapan. Nah, lantas guru memberi percontohan bagaimana kalau manusia itu mintanya selamat. Setiap manusia ingin selamat. Bagaimana kalau manusia itu mempunyai keinginan agar ekonomi berkembang atau juga disebut kaya. Bagaimana kalau manusia itu minta atau ingin sukses kehidupannya. Kuncinya tinggal satu, kita harus mengerti siapa yang berwenang. Nah, makanya ilmu para leluhur disebutlah, disuruh untuk memahami siapa yang menang. Ada yang menang di kampung disebut danyang, ada yang menang menguasai air, ada yang menang menguasai angin, ada yang menang menguasai harta. Itulah yang disebut ilmu pendanyangan. Di agama Hindu disebutlah itu ilmu kadewan. Lantas bagaimana para pemirsa, para murid, khususnya pemirsa yang kalian masih terjebak oleh guru-gurumu yang dijanjikan 1000 kali dibaca, 3000 kali. Ya celakalah kalian yang mencelakai gurumu sendiri dalam kebodohan. Nah, satu contoh ini ya. Kita manusia kadang punya hajat. Agar hajat ini sukses, kita mau bikin pertandingan. Agar sukses, biar tidak diganggu oleh angin yang besar. Karena orang Jawa itu orang dunung, ya kita mencari atau menyebut, mengenal dewa angin siapa. Lah lantas untuk mengenal atau minta pertolongan, inilah yang disebut ubo rampe atau alat-alat itu. Nah, ilmu pendanyangan itulah yang disebut dalam agama Islam sebenarnya wasilah. Tapi yang diwasilai di dalam agama Islam itu tidak mempunyai wenang, bedanya di situ. Nah, tinggal para pemirsa, para murid barangkali masih punya guru-guru yang di sana atau ajaran leluhur yang ada atau dari kakek neneknya. Tolong ini dicari alam dewa angin siapa, yang mengendalikan hujan siapa, kalau untuk yang bisa menyembuhkan siapa, yang menjadikan sakit siapa. Tinggal connect, dikasih sesuatu ngomong, sudah klop. Nah, ini bahasanya, cari alam benangnya. Dan sangat bersyukur para murid, para santri yang sudah dibaiat oleh guru, sudah banyak hal yang diterangkan, yang menguasai angin, yang menguasai hujan, yang menjadikan manusia itu sembuh, yang manusia menjadikan kuat, sehingga manusia tidak mudah sakit. Semua sudah diajarkan, tinggal pematangan dan pemahaman. Semoga penjelasan ini sangat bermanfaat bagi para murid dan santri dan khususnya para pemirsa. Semoga tidak terjebak oleh doa-doa yang berhayalan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.